mohon doanya nanti khususnya untuk kami Polsek dan umumnya wilayah Kaledonia. Semoga mudah-mudahan kita saling akrab, saling kekeluargaan dan juga saling melengkapi satu dengan lain. Insyaallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Kapolsek. Selanjutnya acara kami serahkan sepenuhnya dengan Pak Ustadz, baik berupa kultum maupun pelaksanaannya nanti. Sekaligus ditutup dengan doa Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matis sihhati wal farah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Bapak Polsek yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala, Bapak kami, Bapak-bapak hadirin yang insyaallah kita semua sekali lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa selalu kita aturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau, dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala, tadi telah disampaikan oleh Bapak Abdullah dan juga Bapak Polsek bahwasanya kegiatan kita pada malam hari ini ialah kita sholat isya berjamaah, sekaligus nanti insyaallah kita akan melaksanakan sholat tasbih secara bersama-sama. Memang ada sebagian kita mungkin yang asing dengan yang namanya sholat tasbih ini, ada juga mungkin yang sudah terbiasa melakukan sholat tasbih ini. Yang pasti pada intinya ketika kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang utama sekali harus didasari dengan keikhlasan dulu. Ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini yang utama. Bagaimana kita dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu ibadah mahdhah kita, ibadah sholat ataupun ibadah ghairu mahdhah, tugas sebagai aparat polisi, itu ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita sudah ikhlas dalam ibadah, dalam berbuat, dalam beramal, maka insya Allah apapun yang kita lakukan itu bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ini sesuai dengan qadratullah, sudah ketentuan Allah. Allah menciptakan manusia itu tujuan utamanya untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ibadah ini tadi kami katakan di awal ada dua, kan? Ada ibadah mahdhah dan juga ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu tadi salat, ibadah ghairu mahdhah ialah amal perbuatan kita. Pekerjaan itu ibadah. Sekarang bagaimana kita berupaya agar apa yang kita lakukan itu punya nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi aparat, kami tahu betul bagaimana tugas polisi berat, resikonya juga berat. Maka oleh karena itu tugas yang berat ini kalau tidak kita dasari, tidak kita landasi dengan keikhlasan mencari ridha Allah, maka nanti kita menjadi orang-orang yang merugi. Kenapa? Karena hanya dapat kita menyelesaikan tugas saja. Tugas kita selesaikan, tugas kita sebagai aparat selesai sudah, tapi tidak punya nilai di hadapan Allah. Nah, inilah yang kita takutkan. Jadi kita bersama-sama berupaya, apapun yang kita lakukan di dunia ini, pekerjaan yang kita lakukan di sini itu selain punya nilai untuk diri kita, manfaat untuk kita sebagai anggota, sebagai petugas, sebagai aparat, itu memang tugas kita sudah kita laksanakan, tapi selain itu yang paling besar itu punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dilakukan itu punya nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sama-sama selalu kita perbaharui.
selalu kita benahi, karena terkadang Pak yang namanya niat itu terkadang sering berubah-ubah, ya, berubah-ubah ya, sesuai dengan kondisi. Ya. Jangan sesuai dengan kantong ya, 4 bulan bodoh bagus ya, iya kantong kan. Kalau 4 bulan tua ya susah ya, jangan. Ya. Tapi bagaimana kita berupaya dalam hal apapun itu ibadah terutama itu kalau bisa tetap seimbang. Ya. Ada duit, KT duit di kantong tetap bulan tua, bulan muda tetap ibadah itu harus tetap dijaga. Ya. Jangan sampai maaf karena kesibukan kita dengan tugas kita lupa kepada Allah. Nah ini yang sama-sama sekali lagi harus sama-sama kita jaga benar-benar. Jadi sesibuk apapun kita yang namanya ibadah terutama sholat tetap harus kita lakukan. Ya. Karena ini kewajiban kita. Ya. Inna sholata kanat alal mu'minin kitaban mawquta. Semuanya sholat itu wajib bagi kita untuk kita lakukan bagi seorang muslim. Saking wajibnya sholat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau kamu tidak bisa sholat sambil berdiri, maka kamu boleh sholat sambil berbaring. Ketika kita sholat sambil duduk, ketika sholat sambil duduk tidak bisa, kamu boleh sholat sambil berbaring. Sambil berbaring kita tidak bisa, kita boleh sholat pakai isyarat. Sholat pakai isyarat tidak bisa, kita masih bisa sholat dalam hati. Kalau sholat dalam hati sudah tidak bisa lagi, ya sudah kita tinggal panggil pengurus masjid minta disolat. Kalau masih bisa manggil ya. Ini bukti gitu. Jadi ini suatu bukti penting, istilahnya kan bahwasanya memang yang namanya ibadah sholat ini itu sesuatu yang harus kita lakukan dalam kondisi apapun. Nah inilah yang sekali lagi nak sama-sama kita jago, karena ketika kita berkeinginan menjaga ibadah kita, terkadang syaitan itu selalu menggoda kita. Selalu menggoda kita karena kita ini kan dikawal oleh dua. Ada dikawal oleh malaikat Allah dan satunya dikawal oleh syaitan. Syaitan itu selalu menggoda kita. Kita tahu dua malaikat Allah yang selalu mendampingi kita. Insya Allah ketika iman kita bagus, terus kita bisa melawan syaitan. Tapi ketika iman kita lagi turun, karena itu tadi kami katakan di awal, bagaimana baginda Rasul mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Kalau iman lagi naik, insya Allah kita stabil kalau ibadah. Jadi kalau lagi imannya turun, nah mulai syaitan terus membisikkan. Nah inilah yang sama-sama kita jago agar jangan sampai ibadah kita, keimanan kita itu bisa berubah, terutama dalam hal ibadah, dalam hal amal kita, dalam hal tugas kita sebagai aparat polisi ini amat sangat penting. Karena tugas ini kalau kita tidak dasari dengan keikhlasan dan selalu mendekatkan diri kepada Allah, sekali lagi kita takut nian rugi kita menjadi orang-orang yang merugi karena kita tidak dalam bekerja tidak punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka oleh karena itu pada malam hari ini insya Allah tadi sudah kita awali dengan bersama-sama sholat isya secara berjamaah. Selanjutnya nanti insya Allah kita akan melaksanakan sholat tasbih. Jadi sholat tasbih ini yang utama sekali tadi kami katakan di awal kan dalam kita ibadah harus ikhlas dulu Pak. Karena mungkin bisa jadi sholat tasbih ini waktunya agak lama, butuh kesabaran, butuh ketenangan. Karena sebagaimana hikmah dari sholat tasbih itu sendiri, insya Allah kalau kita selalu melakukan sholat tasbih, insya Allah itu ada ketenangan dalam diri kita. Kenapa? Karena ketika kita sholat itu kita pada hakikatnya berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ butuh ketenangan. Butuh ketenangan, dan dengan kita sholat tasbih tadi insya Allah ketenangan itu bisa kita dapatkan. Itu hikmah yang pertama berarti tidak yang kita dapatkan nanti dari sholat tasbih. Mungkin dalam kondisi pekerjaan kita agak lagi kondisi yang kurang bagus, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat tasbih, selalu bermunajat insya Allah. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua dengan kita melaksanakan sholat tasbih ini, paling tidak kita bisa dijauhkan dari segala macam bala. Ini yang pertama, dijauhkan dari segala macam bala, penyakit juga ini insya Allah dengan sholat tasbih ini tadi. Dan memang kita tahu yang namanya bala, penyakit itu dari Allah, dari takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu ketika kita kepengen kita dijauhkan dari bala, dijauhkan dari penyakit, apalagi sekarang ini kondisi kita lagi was-was dengan yang namanya corona ini tadi, penyakit corona ini tadi, was-was gitu, masih was-was galau-galau. Maka oleh karena itu pemerintah kita kan selalu menganjurkan kepada kita untuk selalu menjaga cuci tangan, pakai masker. Kami sebenarnya bawa masker Pak, cuman kalau lagi ngomong agak susah pakai masker. Jadi harap maklum baik, gitu kan? Pakai masker, jaga jarak. Itu pemerintah kita sudah menganjurkan, dan itu ikhtiar kita, ikhtiar kita, usaha kita di dunia. Munajat kepada Allah sudah kita selalu lakukan dengan doa. Tapi kita pun perlu ikhtiar.
prakteknya dari doa itu tadi. Insya Allah ikhtiar sudah, doa kita insya Allah kita semua, apalagi bapak-bapak kepala polisi ini insya Allah akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari segala macam bala dan juga penyakit insya Allah. Itu yang kedua. Tadi kami katakan di awal, mendapatkan ketenangan diri kita, hati kita tenang. Yang kedua dijauhkan dari bala, dari segala macam penyakit. Insya Allah dijauhkan. Yang kedua itu wasilah kita untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan salat tasbih ini wasilah jalan kita untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kita bisa selalu mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau kita sudah selalu dekat dengan Allah, ketika kita ada permasalahan, baik itu permasalahan tugas atau permasalahan apapun, mungkin permasalahan di masyarakat, insya Allah ketika kita sudah selalu dekat, Allah pasti akan menolong kita. Allah pasti akan memberikan jalan keluar kepada kita. Karena Allah tidak akan memberikan sesuatu masalah kecuali dengan jalan keluar, dan Allah pun tidak akan memberikan masalah di luar batas kemampuan kita. Sebagaimana Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian kepada seseorang, pekerjaan kepada seseorang di luar batas kemampuan. Jadi mungkin kalau mengata Bapak Kapolsek, oh kamu gak begini, cak beranian, tidak, yakinlah tidak. Karena itu sudah takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita jalani apa yang diperintahkan, apa yang ditugaskan, ikhlas sekali lagi, insya Allah tidak ada yang susah. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kemudahan-kemudahan, akan memberikan jalan-jalan. Nah inilah paling tidak di antara hikmah dari kita melaksanakan sholat tasbih ini tadi. Dan yang pasti dengan kita selalu melaksanakan sholat tasbih, selalu kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang pada akhirnya dengan kita dekat kepada Allah, maka munajat kita, hajat kita, kemauan kita insya Allah akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu mungkin sedikit hikmah yang dapat kami sampaikan. Adapun selanjutnya bagaimana sih cara melaksanakan sholat tasbih ini tadi? Sholat tasbih ini Pak, kalau sebagian kita baca dari literatur, itu rakaatnya paling tidak 4 rakaat yang harus kita lakukan. Kalau kita melaksanakan malam itu disunahkan 2 rakaat. Tapi kalau siang itu 4 rakaat 1 kali salam. Jadi karena kita ini malam hari, jadi kita laksanakannya 2 rakaat 1 salam. Tidak kemudian lagi 2 rakaat 1 salam. Berapa kali tasbih yang dibaca dalam 4 rakaat itu sekalian? Itu 300 kali. Jadi total tasbih yang akan kita baca itu 300 kali, dibagi nanti per 1 rakaat itu 75 kali. Kapan bacanya? Nah inilah nanti ketika kita baca ini perlu ya kesabaran. Ya mungkin kalau yang biasa maaf sholatnya agak cepat-cepat. Nah ini kita dilatih saat ini, insya Allah. Jadi nanti ketika kita selesai baca takbir niat, takbir Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, baca surat pendek, misalnya baca tasbih. Di awal ini kita baca 15 kali. Setelah surat pendek tadi sudah baca surat pendek, terus baca tasbih 15 kali. Selesai kita baca tasbih 15 kali, setelah surat pendek kita ruku. Allahu Akbar. Ruku, kita baca doa rukunya. Setelah ruku baca tasbih lagi 10 kali. 10 kali. Sudah itu sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, tasbih lagi 10 kali. Ruku nanti sudah sami Allah liman i'tidal, jadi ruku, sujud lagi. Allahu Akbar, doa sujud. Selesai itu baca tasbih lagi 10 kali. Allahu Akbar, duduk di antara 2 sujud, baca doanya Rabbi firli. Selesai itu tasbih lagi 10 kali. Selesai tasbih 10 kali, sujud lagi, baca doa sujud. Sudah selesai tasbih lagi 10 kali. Sudah itu selesai Allahu Akbar. Sebelum kita bangun itu duduk dulu sebentar, kita baca tasbih lagi 10 kali. Itu dalam 7 gerak ini, yang 7 gerak dalam sholat ini, jadi itu 75, 75. Jadi 75 dalam 7 gerak dari sana. Nah itulah yang akan kita baca dalam melaksanakan sholat tasbih. Adapun untuk niatnya biasa, seperti sholat sunnah biasa, sholat sunnah dan tasbih, rakaataini, adaan. Kalau karena kita makmuman lillahi ta'ala atau adaan lillahi ta'ala. Jadi sholat tasbih juga kita bisa dijaharkan, disir aja ya. Disirkan. Jadi tadi yang dibaca, jadi jangan sampai kayak ketika takbir selesai baca surat pendek, kok tak ruku-ruku. Nah, jadi yang dibaca tadi gitu ya. Jadi bacanya tasbih tadi.
tasbih. Jadi setelah tadi kami katakan di awal, jadi seperti itulah dari rakaat pertama, rakaat kedua nanti seperti itu sama. Selesai salam. Baik ya, insyaallah. Ya. Jadi mungkin itu saja. Nanya nih, Ustaz tasbih itu apa katanya baca? Bacanya Pak Ustaz. Bacaan Tasbih tasbih itu tadi. apa yang 50 kali 10 kali itu? Oh, tasbihnya. Ya. Bacaan tasbihnya itu kalau yang lengkap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, Siap. Bacaannya jadi bacaannya subhanallah Alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. sekali gitu Ustaz ya? Ya, Sekali. sekali. Jadi kan Terus? kita ya bisa pakai jari lah, di kodenya jari sendiri gitu kan. Jadi dikode dengan jari. Ya. Subhanallah walhamdulillah. Nah, jadi yang awal tadi setelah 5 baca kali. Al-Fatihah itu 15. Nah, 15. Selanjutnya nanti Ruku. sedar kan. Sebelum rukuk 10, lainnya 10 semua. 10. Lainnya 10 semua. Jadi nanti sebelum bangun dari sudah baca ruku, jadi kan sudah tadi ruku, sami Allah ruku tadi selesai ruku, baca doa tasbih. Sami Allah wa liman hamidah, baca tasbih lagi. Subhanallah walhamdulillah sama 10 kali lagi kan. Sujud baru. Sujud. Selesai sujud, sudah baca doa tasbih lagi. Sudah itu duduk di antara dua sujud, Tasbih baca lagi. tasbih lagi. Sujud lagi. Selesai sujud tasbih lagi. Sebelum bangun duduk dulu, baca tasbih dulu. Baca Pak Ustaz, tasbih dulu. yang Robil Firli itu masih dibaca? Masih tetap dibaca. Sudah baca tadi, sudah baca doa Robil dulu Firli. di antara dua sujud. Baru baca tasbih. Oh, siap. Pak Nah, Ustaz. jadi seperti itu. Jadi setelah baca doanya itu tadi doa sujud, doa ruku tadi kan. doa. Nah, duduk di antara dua sujud, Robi Firli. Nah, selesai itu baru baca tasbih. Baru baca tasbih. Pak Ustaz. Nah, Siap. 10 kali 10 kali 10. Coba ya kalau ya, jadi mungkin itu. Nah, ya kalau sekiranya yang enggak lagi kondisi tidak sehat, mungkin pusing kepala misalnya gitu kan, karena memang kan terkadang ketika kita lama sujud kalau kita nggak kuat ya dipotong aja nanti kan ya, lama-lama, tapi tetap ngikut imam, namanya ngikut imam. Iya, imam benar Pak Ustaz. Kalau dia mau parit sendiri nanti jatuhnya. Tapi insya Allah kalau kita yakin kalau kita ada sakit kepala insya Allah sembuh. Siap. Kenapa? Karena di situ ada sirkulasi darah ketika kita melakukan sujud tadi. Insya Allah. Insya Allah. Nah, mungkin itu saja sedikit penjelasan tentang salat tasbih. Insya Allah kita akan bersama-sama melaksanakan salat tasbih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.